yang harus dipahami, iktikad kepada guru, itu kepada murabbi atau iktikad kepada pimpinan. Andaikan anak buah, murid, prajurit tidak punya keyakinan yang kuat kepada pimpinannya, lemah perjuangan, apalagi mencurigai. Setidaknya mendoakan kebaikannya, mendoakan tertutup kekurangannya, bisa semakin istiqomah dalam kebaikan. Setidaknya begitu, karena manusia pada posisi terlemah memang mahalul khata' wan nisyan. Tapi kalau didoakan, Allahumma astur aurat ustadi, ya Allah tutuplah aurat hal aib yang ada pada guruku, ini kekuatan daripada membicarakan Ustadz Ruhan, Kiai Ruhan, hanya menilai kekurangannya. Akhirnya di sini ada kekurangan iktikad, tak pati yakin kok, curiga kok, lemah. Terjadi pada dua orang yang penasaran, benar ndak Kiai As'ad ini wali? Kalau wali kok ndak pernah kelihatan sholat? Dua orang ini, yang satu penasaran ingin memantapkan hatinya, tapi yang satu karena ndak masuk akal, ini ndak logis ini, gimana ndak sholat ya. Akhirnya ndak sehat sampai pulang, itu orang tak beres, stres. Yang satunya alhamdulillah berkah hidupnya. Kenapa? Setelah melihat ternyata ada kejadian-kejadian aneh yang sudah tidak bisa dinalar oleh logika kita. Bagaimana kayak As'ad meninggalkan terompanya, naik ke atas dipan, cornik, tak ada orang. Itu kemana itu? Dipan, kasur zaman dulu itu. Mau terbang kemana kan? Tidak puas, tanya, datang ke Kiai Hamid Pasuruan. Nyampe ke Kiai Hamid langsung, hati-hati karo gurumu, ojo sampai suudzon. Yai As'ad waliullah, langsung begitu kan. Kata temannya, tidak masuk akal, tidak logis ini. Tetap tidak logis ini. Datang ke Kiai Hasan Mangli, daerah Jawa Tengah, ingin mempertanyakan kewalian Kiai As'ad. Nyampe di sana langsung dibentak oleh Kiai Hasan Mangli. Mulai santri kok elek hati ini nang guru. Kiai As'ad sik tas beri ini. Baru kesini katanya Kiai As'ad. Wah, tidak logis katanya. Gimana, tidak masuk akal. Ya akhirnya dia pulang jadi orang yang tidak punya akal. Tak beres. Ini hati-hati perasaan kita. Kalau Anda dianugerahi keyakinan kepada seorang guru, terus rawat, tumbuhkan keyakinan itu. Bagi seorang murid, jadikanlah sosok gurunya itu sosok yang sudah ideal sempurna, meskipun pada hakikatnya ada banyak kekurangan yang Allah lebih mengetahui. Boleh jadi prasangka baik murid inilah yang kemudian menjadi perantara Allah menaikkan derajat sang guru. Begitu. Kita pernah mendapat bocoran dari kakak senior Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, itu sering terdengar tawassul kepada santri-santrinya sendiri. Bayangkan, guru yang sudah Masya Allah, orang sudah meyakini siapa beliau, derajat tinggi beliau, tapi tawassul, Syekh fulan, ya ini fulan, murid beliau yang dididik selama ini, ditawassuli. Ini kan husnudzonnya seorang guru pada murid, muridnya juga orang yang sudah dekat pada Allah. Wa illa memang beliau sudah kasyif, diperlihatkan derajat muridnya siapa yang sudah sampai, maka beliau tawassul kepada muridnya itu. Tapi kan sulit, ada guru mau bertawassul kepada murid itu kan juga harus melawan kegengsian, iftikhar, kemudian isti'la. Engkau sing terakhir wa kebangiran mak engkau atau wasul. Nah, ini kan jangan-jangan muridnya jadi mulia, dia malah rendah kan gitu. Ya, semoga kita diberi adab sebagaimana doa Abuya Sayyid Muhammad di akhir hayatnya. Sering kami mendengar beliau
di akhir doa setiap majelis, Allahumma rzuqnal adab ma'al jami. Ya Allah, anugerahilah kami beradab kepada semua orang, beradab kepada waliullah, ya, mulai dari yang paling utama, adab kepada Allah, adab kepada para malaikat Allah, adab kepada kitab suci Allah, adab kepada para rasulullah, para nabi Allah, adab kepada para waliullah, orang saleh, adab kepada kaum muslimin seluruhnya, ahlul kiblat, dia itu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan adab kepada orang kafir husnudzon, mungkin boleh jadi dia husnul khotimah, dan kita khawatir jangan-jangan kita yang su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Bahkan kepada binatang pun, kepada benda mati pun, batu, kerikil yang dianggap tidak punya amal saleh, kita husnudzon, mereka itu tidak punya urusan hisab di perhitungan amal. Batu selesai urusannya, sementara kita masih dipertanyakan satu persatu, imma pada akhirnya ilal jannah, na'udzubillah, kalau kemudian terpleset ke jurang neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.